Masih bersama saya di Hamdan Ilham di tutorial Flowfiber. Nah, sekarang kita buat dia ganda, buat pipanya ini berganda atau berpindah-pindah terus. Dia terkopi-kopi terus, kan tidak mungkin kita susun pipanya banyak, tidak mungkin kita susun seperti ini dan membentuk rintangannya, tidak mungkin, karena itu pasti sangat banyak sekali. Ini tidak mungkin kita lakukan. Nah, misalnya kita buat itu pipanya banyak, itu tidak mungkin kita buat seperti ini. Kita akan menggenerate dia, kita akan membuat dia terkopi sendiri, membuat dia tersalin sendiri, dan membuat dia mengatur jaraknya masing-masing. Oke, kita hapus dulu, kita hapus saja. Nah, bagaimana ketika kita membuat seperti itu? Mau buat seperti itu, kita masuk ke aset pipa ini, kita jadikan prefab dulu. Jadi nanti kita membuatkan satu script yang akan memanggil pipa ini terus menerus. Nah, kita buat folder baru, kita kasih nama prefab. Kenapa prefab? Karena memang kita mau buat dia sebagai game object yang dapat di-includekan, dapat dimasukkan dan tercopy dalam satu objek, satu game object. Kita masuk prefab, buat, kita kasih nama pipa. Sudah, ini prefab sudah jadi, tapi belum berisi. Untuk membuat dia berisi, ini kita drag and drop. Nah, kita bawa ke sini, makanya dia ada selektor. Nah, ini kosong, sekali lagi dia kosong memang. Maka setelah kita selesai drag prefab itu, maka dia menjadi seperti ini, berwarna biru. Pipanya kita hapus karena nanti kita akan memanggilnya dengan script. Kita buat game object baru, kita kasih nama pipa copy. Nah, kita reset, kita buat script baru, script pipa tercopy. Kita campur saja bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pipa tercopy, lalu kita masukkan ke sini pipa copy. Nah, dia tidak sama, pipa tercopy. Dia belum ada isinya. Kita buka pipa tercopy ini. Ini close, itu hasil rendering. Nah, pipa tercopy sudah dibuka. Ini harus sama ya, nama ini dan ini. Ini sebenarnya kita pelajari di C# lagi, tapi yang ada hanya C, tapi saya rasa teman-teman sudah mengerti. Nah, pertama kita mau mengincludekan pipa yang tadi, yang kita buat sebagai prefab tadi, kita mau agar dia tercopy. Pertama langsung masuk public agar dia bisa dilihat di inspektor game object dan pipa. Nah, seperti itu. Nah, maka nama pipa ini itu memanggil nanti ketika kita mau copy pipa-pipa tersebut yang kita sudah menjadikan prefab tadi. Nah, kita buat satu void, kita sebut saja salinan pipa, terserah.
itu hanya method name. Kita buka tutup dan break. Nah, seperti ini. Di fungsi salinan pipa ini kita menyalin pipanya. Instantiate, nah ini, dan objek original. Nah, di situ ada objek original, kita langsung buka pipa. Nah, tutup. Sekarang di start ini kita tinggal memanggil salinan pipa. Ini tercopy, dia jalan ke kiri. Nah, terus kita lagi mengatur dengan invoke repeating. Nah, invoke itu hanya string method dan float time. Per repeating ada repeat rate-nya, ada jarak-jaraknya, ada jarak pengulangannya. Jadi kita gunakan invoke repeating. Dan method name artinya methodnya itu salinan pipa. Salinan pipa itu method name, itu terserah, itu disesuaikan. Dia minta koma. Time, kita saja waktunya 1f dan 1,1.5f. Nah, seperti itu. Begini model pemasangan di start invoke repeating. Salinan pipa ini dipanggil, memanggil salinan pipa ini dan masuk ke sini dengan waktu 1f dan 1,5. Jadi dia nanti berganti di situ. Dia nanti berganti mengulang repeatnya itu 1f dengan jarak 1,5f. Oke. F7. Kita save dan build untuk mengetes scriptnya. Build sukses. Sekarang kita tinggal memasukkan pipa tercopy itu ke pipa copy. Nih. Nah, sekarang sudah masuk pipa tercopy. Yang kita tunggu dulu ini karena kita memasukkan prefabnya ke di sini kita diminta memasukkan game object, di mana yang kita maksud itu adalah prefab. Nah, ini ada banyak cara lagi untuk masukkannya. Seperti biasa drag and drop bisa, kita klik ini juga bisa. Ini ada pipa, tapi sebaiknya drag and drop biar tidak salah maksud. Oke. Nah, coba kita play. Dia jatuh dan pipanya ada. Pipanya dia pipanya clone. Pipanya clone. Oke, coba kita. Nah, dia mulainya di sini. Nah, dia muncul mulai di sini. Coba kita atur invoke repeatingnya menjadi 5f biar kita tahu perbedaannya. Nah, ini timenya. Sekarang kita rubah invoke repeatingnya untuk 5f karena yang pasti instantiate ini hanya untuk fungsi salinan pipa. Nah, ini yang mau kita atur dan coba kita mainkan, play. Kita lihat pipanya. Nah, itu belum muncul. Tunggu sekitar 5. Nah, 5 baru mulai. Nanti 5 detik baru mulai. Oke, tahu timenya maksudnya kapan dia muncul. Sebenarnya dia hanya muncul satu kali seperti ini, tapi yang dia berjalan itu fungsi pipa sendiri yang tadi. Nah, pipa ini sendiri yang berjalan tadi karena di sini ada script yang membuat dia bergerak. Jadi sebenarnya fungsi yang ini tadi itu hanya memunculkan, tapi yang membuat dia bergerak itu dirinya sendiri karena kita telah membuat dia tadi bergerak. Oke. Nah, itu ketika kita tadi pasang 5, dia lama baru muncul. Coba kita lihat. Nah, dia menunggu 5 detik baru muncul. 5 detik. Nah, dia baru muncul. Ketika kita pasang
di sininya 1, lalu jaraknya yang kita buat 5, maka dia cepat muncul. Tapi lihat saya perbedaannya nanti. Nah, repeat rate-nya itu 5. Nah, tunggu dulu, ininya masih berputar. Sudah. Repeat rate-nya 5. Jadi dia muncul pertama dan menunggu 5 detik kemudian. 5 detik lagi baru muncul. Nah, dia cepat muncul awalnya, tapi kopinya itu 5. Nah, di ini kembali. Jadi saya juga membuatkan skrip dan menjelaskan agar teman-teman tidak bingung, oh ini kenapa, ini kenapa. Nah, fungsi invoke repeating itu ketika kita hanya menggunakan instantiate, dia hanya menggandakan, dia tidak ada batasan. Ini hanya terganda, dia tidak terganda terus, pokoknya dia terganda banyak saja. Nah, ketika kita menggunakan invoke repeating dan memanggil pengkopiannya, maka pengkopiannya itu atau salinan pipanya itu akan pertamanya muncul 1, dan setelah itu jarak kopi 1 dan ke kopi lainnya itu dia 5 detik seperti ini. Makanya untuk lebih mudah itu kita atur 1,5 saja, 1,5 seperti ini. Nah, kita boil karena itu pipanya berjalan terus. Clone, di sini tertulis clone. Inilah berjalan fungsi instantiate tadi. Nah, ini kita hilangkan saja. Nah, ini beginilah model ketika kita mengcopy, membuat pipanya bergerak. Nah, kalau belum mengerti silahkan komen. Jangan lupa subscribe, komen ketika mau bertanya. Jangan lupa subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, setelah ini kita buat tutorial bagaimana dia teracak ke atas dan ke bawah. Itu acakannya karena kita membuatnya tadi lurus saja, jaraknya itu lurus saja, tidak ada antaranya. Oke.